like, comment, dan subscribe. Untuk ini kan sudah mendekati Lebaran. Nanti yang pertama kali kamu sungkemin dulu siapa? Suami. Anissa, kenapa kamu diam saja? Ibu langsung buatan langsung jalan. Jadi maaf ya, tidak tahu kalau ternyata suami kamu sudah meninggal. Kamu tetap semangat demi masa depan anak kamu ya. Jayo. Jadi di video kali ini saya hanya mewakili dari sekian banyak wanita-wanita pejuang devisa atau yang biasa dipanggil adalah TKW, para pekerja dari Indonesia. Pertama, ketika kita masuk ke Hong Kong itu memang kita mempunyai tekanan batin ya teman-teman, tekanan batin yang luar biasa. Pertama adalah kita tertekan karena bahasa ya. Pertama karena bahasa yang nggak paham, nggak ngerti. Kita kesini tuh nggak langsung paham dengan bahasa. Pertama bahasa. Kedua, kita juga kaget masuk ke rumah majikan dengan peraturan-peraturan yang berbeda. Majikan itu berbeda peraturan, dan bahkan ada yang tidurnya itu juga di sofa, ada yang tidurnya di dapur. Dia tidak punya kamar. Jadi perlu buat teman-teman yang pingin ke luar negeri, teman-teman itu harus perhatikan ya, apakah di job kalian itu ada kamarnya sendiri apa enggak. Kalian tuh harus baca itu ya, jangan sampai teman-teman tuh nggak baca itu, terus begitu udah sampai di sini ternyata teman-teman tuh nggak punya kamar. Itu banyak yang seperti itu. Jadi buat teman-teman diperhatikan jobnya sama tempatnya kayak gitu ya, karena banyak juga ya yang di jobnya itu misalnya jaga anak satu, ternyata di sini tuh anaknya sampai 2, itu juga banyak. Yang di job ada kamar, ternyata di sini tidur sama majikan, sama anak majikan, itu juga banyak ya. Jadi buat teman-teman yang sedang proses, terus kadang kita itu baru masuk itu udah baru ngerjain apa gitu, katanya udah salah, terus katanya ngelap nggak bersih, terus ada yang neneknya itu cerewet banget kayak gitu, itu banyak banget. Jadi kekangan batin itu yang banyak lah ya, banyak banget TKW yang baru di sini 1 bulan 2 bulan itu udah yang nggak kerasan pinginnya balik, inget keluarga terus. Itu banyak banget yang kayak gitu. Bahkan ya itu kadang ada juga yang apa ya, pokoknya kalau orang yang mau kesini itu benar-benar harus mentalnya kuat ya. Karena kalau biasanya di rumah ngurusin anak, ngurusin suami kayak gitu, begitu masuk ke sini misalnya jaga mbah-mbah udah cerewet, apa-apa salah, apalagi ditambah lagi nih kalau di rumah itu ada CCTV, itu sudah sangat membebani banget ya teman-teman. Karena di sini banyak juga teman-teman yang rumahnya itu ada CCTV-nya, dan bagi pemula, maksudnya bagi yang baru masuk ke rumah majikan, maksudnya baru kerja, biasanya kan mereka kaget ada peraturan yang harus dipatuhi, terus ada CCTV-nya, bos di rumah terus, bosnya nggak kerja, itu udah kayak kita masuk ke kandang macan. Itu banyak banget teman-teman kita yang seperti itu ya. Walaupun memang kalau di Hong Kong itu sih boleh ya, kebanyakan boleh pegang HP, cuman kalau memang dia kerjanya jobnya jaga anak, biasanya itu nggak boleh pegang HP teman-teman. Jadi ada juga yang nggak bebas ya, ada juga yang nggak bebas, misalnya kerja itu udah sampai malam, udah jagain anak malam nggak boleh pegang HP, itu pun ada yang ngumpet-ngumpet kayak gitu untuk pegang HP, itu banyak banget. Dan ada juga yang nggak boleh ngecas HP. Ketika lagi ngecas HP, mbahnya tahu, itu dicabut. Itu banyak banget kejadian-kejadian seperti itu yang bosnya itu sangat-sangat maafan seperti itu ya. Jadi
tekanan-tekanan batin ketika kita baru masuk kerja, baru di sini baru-baru kayak gitu tuh bermunculan dari mana aja itu muncul. Bukan hanya dari majikan biasanya ya, bukan hanya dari majikan, tapi dari keluarga sendiri pun biasanya akan ada konflik ya, karena keluarga kan nggak tahu kerjaan kita seperti apa, waktunya harus bagaimana, dia nggak begitu paham bener kayak gitu kan. Kadang dari pihak keluarga juga yang menuntut kayak gitu ya, kita kerja belum selesai, lihat online sebentar langsung ngomel-ngomel, oh online kok nggak ngabarin aku, nggak catat aku, tapi nggak tahu. Jadi aku sendiri pun dulu sering ngerasa kayak kok aku nggak dikangenin sama keluarga di Indonesia. Aku dulu ngerasa seperti itu, nggak ada yang WA aku nanya kabar, adanya nanti kalau giliran ada kebutuhan baru aku ditanyain. Aku dulu sempat ngerasain seperti itu ya, walaupun sebenarnya aku nggak boleh punya rasa kayak gitu, cuman nggak tahu lah ya, namanya manusia, punya keluarga ya, ya pernah lah ya aku ngerasain seperti itu. Dan pada akhirnya ya kalau sekarang ya aku ngerasa biasa aja lah, biarinlah, yang penting keluarga di Indonesia itu pada sehat, saya pun sehat, saya bisa bekerja, kayak gitu aja. Sekarang mah pikiran aku simpel-simpel aja seperti itu ya, jadi nggak membebani banget ya itu. Cuman kalau dulu aku merasakan semuanya ya teman-teman. Aku merasakan aku pengen balik ke Indonesia, aku pengen kumpul keluarga, bagaimana dengan anak-anak aku, bagaimana ketika anak aku di sekolahan, pas wali murid, aku ngerasain itu semua. Aku jadi ngerasa bersalah juga kayak gitu kan. Tapi ya di sisi lain aku juga harus memikirkan kalau misalnya aku balik bagaimana kayak gitu, ketika mereka meminta sesuatu aku nggak bisa ngasih gitu kan. Sedih juga sebenarnya. Posisi kalau seperti aku sendiri ya, kalau single parent kayak gitu, serba salah ya teman-teman, serba salah. Nggak kerja, bagaimana dengan anak-anak, kerja terus juga bagaimana dengan anak-anak. Jadi mereka juga bukan hanya butuh duit gitu kan, mereka juga bukan hanya butuh uang, tapi mereka juga butuh kasih sayang seorang ibu. Tapi ya bagaimana lagi kayak gitu ya. Ya Allah, aku cuma berharap mudah-mudahan anak aku tuh memaafkan aku, mudah-mudahan anak aku tuh nggak membenci aku kayak gitu. Aku selalu kayak gitu. Memang kalau beban pikiran di sini tuh memang banyak ya, banyak banget beban. Dan kerja di Hongkong itu juga harus kuat mental ya teman-teman, kuat mental, nggak boleh gampang nyerah lah ya, intinya kayak gitu. Apalagi kalau di sini tuh, kalau misalnya yang udah senior, udah di sini udah lama kayak gitu, biasanya ya kalau rumah ada CCTV dia bukannya takut dengan CCTV, tapi dia justru akan ngelawan. Jadi kalau misalnya di rumah itu ada CCTV, justru mereka akan, kalau misalnya kayak gini, banyak banget aku denger ya, kamu nggak boleh main HP kayak gitu kan. Dia sendiri pasti akan sengaja di depan kamera, karena dia apa, dia udah paham cara kerja di sini, udah paham bagaimana menghadapi majikan kayak gitu ya. Sebenarnya sih kalau menurut aku kerja dimanapun sama ya, mau di luar negeri mau dimanapun sama, yang penting adalah niat kita bekerja, ikhlas kayak gitu sebenarnya. Cuman ya yang membedakan kan adalah bayaran sama bahasa ya, kalau menurut aku sih kayak gitu. Bahasanya kalau di sini kan seperti ini, kalau di Indonesia udah pasti paham bahasa. Terus apa ya, ya pokoknya kalau menurut aku ketika orang pingin kerja di luar negeri ya, itu memang harus siap mental, pokoknya harus siap. Jadi banyak banget teman-teman yang dari Indonesia itu udah seneng banget ya, karena mungkin melihat postingan teman-teman itu suka jalan-jalan, suka foto-foto kayak gitu ya, mungkin dia akan tergiur kayak gitu. Tapi begitu dia ke sini baru 1 bulan 2 bulan dia udah, yang nyerah itu banyak banget. Baru 2 bulan dia udah nggak mau, pokoknya dia mau pulang. Itu udah banyak banget teman-teman yang seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang di Indonesia, kalau memang kalian belum siap mental ya, daripada kalian nanti bikin beban keluarga kayak gitu kan. Otomatis kalau kalian belum finish kontrak kayak gitu kan,
kalian balik Indonesia itu kan akan jadi beban, pasti akan punya utang dengan PT lah ya, intinya seperti itu. Jadi daripada kasihan keluarganya, mending kalau kalian belum siap, benar-benar siap untuk kerja ke luar negeri, mending diurungkan dulu, dipikirkan secara baik-baik. Kalau memang kalian udah siap baru ke luar negeri ya, karena banyak banget kok teman-teman kita yang sudah di sini baru 1 bulan 2 bulan udah balik ke Indonesia, dan pada akhirnya dia akan nyesel, kenapa aku pulang kayak gitu. Itu banyak banget teman kayak gitu ya. Jadi kalau sukanya seperti itu, dukanya seperti itulah ya teman-teman. Kita punya tekanan batin, kita juga kangen. Kalau ngomong wanita normal ya normal kan, wanita normal itu ya pengen punya pasangan gitu. Siapa sih yang nggak pingin kumpul dengan keluarga, apalagi punya suami kayak gitu. Siapa yang nggak pingin? Semuanya pingin. Tapi keadaan, tapi kisah hidup, cerita hidup itu berbeda, jadi nggak sama, dan ya menjalani aja semuanya ya. Yang jelas apa ya, sebenarnya kalau di Hongkong itu sukanya ya sering libur ya teman-teman. Jadi kerja di Hongkong itu sering banget ada hari libur, tanggal libur kayak gitu sering banget. Kalau misalnya kita biasanya kita masuk ke majikan itu kan ada perjanjian, mau yang setiap minggu libur atau 1 bulan 2 kali kayak gitu kan ada. Jadi di Hongkong senengnya ya kayak gitu, jadi kita ada. Terus kalau hari libur itu biasanya ada tanggal merah yang memang untuk libur, para PMI juga ada ya. Jadi bukan hanya hari Minggu aja, tapi ada tanggal-tanggal tertentu yang memang wajib untuk TKW itu pada libur. Jadi makanya kalau TKW Hongkong itu sering banget kelihatan jalan-jalan atau liburan. Pokoknya sering banget weekend. Kalau di sini ya tinggal pinter-pinter kalian menyimpan uang ya, karena di sini sering banget libur. Jadi senangnya seperti itu. Kenapa kalau libur pada suka dandan, pada suka berpakaian glamor atau apa kayak gitu ya. Sebenarnya itu simple ya teman-teman, kita itu bekerja itu berbulan-bulan kayak gitu kan. Jadi kita bekerja, kita bisa punya uang sendiri, jadi bisa beli apa-apa sendiri ya, mengekspresikan apa yang memang kita inginkan kayak gitu ya. Ketika kita balik ke Indonesia kan kita juga nggak bakalan, ya ada mungkin ya, tapi kan ya jarang lah ya yang kita bisa beli barang-barang yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya kita melihat teman-teman liburan pada dandan ya monggo gitu kan, karena mereka itu kan apa ya, hiburan mereka gitu kan, hiburan mereka ketika libur kayak gitu kan. Karena nggak ada hiburan lain kayak gitu kan ya, ketemu temen bisa pakaian seperti itu ya, itu adalah wajar lah ya menurut aku. Karena sekali lagi ya mereka bebas lah ya untuk kebahagiaan mereka, karena mereka otomatis semua teman-teman yang ada di sini itu pasti punya beban hidup masing-masing ya teman-teman. Jadi ketika liburan ya mereka mengekspresikan diri mereka sendiri dengan cara mereka. Yang jelas sih kalau menurut aku bangga aja ya melihat mereka mau berdandan seperti apa, itu adalah hak mereka. Yang penting kan mereka bener kayak gitu ya. Jangan membuat kesalahan, jangan membuat nama TKW jadi jelek kayak gitu aja ya kalau menurut aku. Jadi ya jadi seperti itu ya teman-teman. Sukanya dukanya di Hongkong itu ya kayak gitu. Paling suka ya ketika liburannya banyak banget kalau kerja di Hongkong ya teman-teman. Jadi kita bisa jalan-jalan keliling Hongkong ya buat teman-teman semua nih. Kalau yang ada di Indonesia yang ingin ke luar negeri, aku kasih tahu ya, di Hongkong itu sering banget libur. Jadi tanggal merah banyak, terus hari Minggu, setiap hari Minggu itu ya memang hak kita libur, tergantung perjanjian dengan majikan apakah kita akan dikasih setiap minggu libur atau akan dikasih 1 bulan berapa kali gitu. Kalaupun misalnya 1 bulan dikasih 2 kali, artinya kita dapat uang lembur ya teman-teman. Jadi kalau misalnya hari Minggu harusnya kita kerja, tapi jadi kalau misalnya hari Minggu harusnya kita libur tapi kita kerja, berarti kita dapat uang ganti dari majikan
sekitar 150 atau 200 dolar itu satu hari ya teman-teman. Jadi kalau yang teman-teman hari Minggu harusnya kerja, harusnya libur, tapi dia kerja, dia dapat ganti rugi. Dan di Hong Kong itu sekali lagi banyak banget hari liburnya ya teman-teman, berbeda dengan negara-negara lain. Dan kalau di Taiwan kayaknya jarang ya, pokoknya nggak tahu lah ya. Yang jelas di Hong Kong itu enaknya sering ada liburan, ada tanggal khusus untuk libur juga, tiap minggu juga libur. Tapi dukanya kita banyak kekangan ya, banyak beban pikiran, banyak ya pokoknya kalau kita belum benar-benar paham dengan majikan atau belum betah di sini ya, itu merasa kayak terkekang, ada beban, terus pokoknya kayak gitulah ya. Apalagi dia kangen keluarga kayak gitu, pokoknya campur aduk ya kalau memang belum betah di Hong Kong ya. Tapi kalau udah betah di Hong Kong kok menurut aku kayak gitu ya, tadinya mau kontrak misalnya 4 tahun, bisa 5 tahun, 6 tahun, bisa 6 tahun, bisa 8 tahun, bahkan bisa sampai puluhan tahun kalau di Hong Kong udah betah ya. Jadi ya pengen nggak sih yang di Indonesia untuk ke Hong Kong? Ayo ke Hong Kong. Jadi seperti itu ya teman-teman, dukanya seperti itu. Yang jelas tetap kangen keluarga adalah nomor satu. Mau di sini sampai berapa puluh tahun pun, kayak aku sendiri, aku masih ingat aku punya anak di Indonesia, punya keluarga di Indonesia, dan pingin balik di Indonesia. Kalau ditanya apa nggak pingin nikah, terus kenapa nggak pingin nikah terus tinggal di Indonesia, balik di Indonesia gitu ya, misalnya ada yang menanyakan seperti itu, aku jawabnya sebenarnya wanita mana sih yang nggak pingin punya rumah tangga yang utuh, punya suami yang sayang anak-anak, sayang istri, semuanya pingin seperti itu. Semuanya pingin menjadi ibu negara, semuanya pingin menjadi ibu, semuanya pingin menjadi istri yang disayang suami, yang bisa menyayangi suami, semuanya pingin. Tapi sekali lagi garis tangan belum menunjukkan kalau ada lampu hijau. Jadi di garis tangan itu masih lampu merah ya teman-teman, jadi masih berhenti ya. Mudah-mudahan lah ya, semuanya pingin lah ya, pingin berumah tangga yang benar, yang sakinah mawaddah warahmah, dan seperti itulah kira-kira ya apa yang dirasakan, keluh kesah, suka dukanya ketika seorang wanita itu bekerja di Hong Kong yang seperti itu. Kalau baru-baru itu banyak tekanan batin, kalau nggak siap mentalnya itu dia bisa stres. Banyak kok yang stres akhirnya dia bundir gitu. Di sini kan banyak banget yang kayak gitu karena beban keluarga. Jadi dari rumah banyak kan kayak gitu ya. Di Indonesia itu yang ditanyakan uang mulu, kiriman mulu kayak gitu kan, nggak tahu kalau kita kerjanya seperti apa di sini. Sedangkan di sini tuh 1 bulan baru gajian, kita itu jarang ada uang seripilan ibaratnya kayak gitu kan. Kalau kecuali kalau punya mbah yang sayang, baru dia mau ngasih 50 atau 100. Tapi kalau dia punyanya cuma majikan muda, biasanya itu jarang banget dikasih uang lain lah ya, uang jajan atau apa, itu jarang banget ya. Jadi keluarga yang di Indonesia itu kadang aku dulu pernah ngerasain kayak gitu ya, yang ditanyakan itu uang kiriman. Jadi itu yang bikin nambah pikiran, beban banget. Jadi buat teman keluarga di Indonesia ya, ada gitulah ya, ada yang ditanyakan tuh cuma kiriman aja. Jadi ya mengertilah, kita di sini itu lelah, kerja sampai malam, gajian juga nunggu 1 bulan, nggak tiap hari gajian. Jadi bisa kebayang 1 bulan itu lama. Ketika kita uang udah dikirim, kita harus nunggu lagi 1 bulan lagi untuk bisa dapat uang gaji. Jadi buat teman-teman semua, sebagai TKW Hong Kong, TKW manapun, selalu semangat, selalu semangat, ya. Kita pasti bisa, orang lain bisa, pasti kita bisa. Ingat, keluarga menanti di rumah ya. Banyak banget teman-teman yang pada menghilang di sini.
Jadi sekali lagi ingat, kalau kita itu punya keluarga di Indonesia, kita harus balik ke Indonesia. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu setia pada Sri HM Channel. Sekarang aku ada di taman ya teman-teman, ada di taman di dekat rumah lah ya. Jadi seperti itu, keluh kesah kita sebagai TKW Hongkong pertama kita masuk, dan beban-beban pikiran yang memang ada dan kami rasakan sebagai TKW. Kami kangen keluarga. Kami seperti ini karena memang keadaan dan kebutuhan. Yang jelas kami kangen keluarga di Indonesia. Sampai kapanpun keluarga adalah prioritas utama buat saya. Saya jadi sedih. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang selalu setia dengan Sri HM Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, loncengnya, biar teman-teman nggak ketinggalan notifikasi terbaru dari Sri HM Channel. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time. Sekarang aku mau balik ya teman-teman, soalnya udah